Baik, untuk memulai Osaba pada hari ini, sebelumnya saya akan urutan dari pemateri untuk hari ini. Yang pertama yaitu Ustadz Jamaluddin SPDI untuk pengenalan kepesantrenan. Pemateri kedua, Ustazah Destriana Mutia SPD sebagai pemateri pengenalan kesantrian dan ekstrakurikuler. Sebelum memulai Osaba pada hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Ustadz Jamaluddin SPDI tentang pengenalan kepesantrenan. Persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ba'd. Para asatidz, ustadzat dan santriwan-santriwati rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya mendapat amanah untuk mengisi tentang kepesantrenan pada materi pertama. Materi kedua nanti insyaallah Ustazah Destriana langsung saja tentang kepesantrenan. Mungkin ada yang sudah mondok di Gontor 3 tahun, tidak ada jeleknya diulang lagi, yaitu tentang pesantren itu kalau yang format lama salafiyah itu dari kata cantrik. Cantrik itu yang mengikuti kiai. Jadi pagi bekerja di ladang. Dulu kiai-kiai dulu kaya-kaya, punya ladang yang luas, punya istilahnya rojokoyo, kerbau, sapi, ternak yang banyak. Nah, santri itu bekerja di situ, bekerja, makan di situ, tidak digaji tapi juga tidak bayar pondoknya saat itu karena suasana memungkinkan ketika itu. Kemudian malamnya mengaji. Nah, seiring dengan modern tanah semakin berkurang, kemudian efektivitas itu tidak mungkin lagi seperti itu, kecuali mungkin pesantren pertanian seperti itu. Meskipun insya Allah kita juga ada nanti materi itu, kita langsung lanjutkan. Santri dari kata cantrik yaitu mengikuti kiai. Jadi kemudian bisa juga santri dari kata sun dan sri. Sun matahari, sri pohon. Matahari menyinari tanpa henti dengan keikhlasannya, menebarkan kebaikan, menebarkan kehangatan. Kalau seperti dalam qiraah Rasyidah, mungkin yang dari santriwan dari Gontor pernah dapat itu, yang qiraatul Rasyidah jilid 1 itu, isyraqati syamsu waqat walladzalamu hariba. Matahari terbit, kemudian pergilah kegelapan. Ya. Wa syukru lillahil ahad, bersyukur pada Allah yang Maha Esa, syukran aziman wajib bersyukur. Ma'asanan nuru ara, betapa indah cahaya yang kulihat, fihil umur basimah, ya semua urusan tersenyum. Jadi kita harus menatap dengan tersenyum. Tafaul, bukan tasaum atau pesimis, tetapi dengan optimis. Kemudian sri, pohon, nah itu membawa makna pengayoman, memberikan buah, kemanfaatan mulai dari akar sampai ujung daun. Pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tanpa diamalkan bagian pohon yang tidak berbuah. Artinya pohon itu mestinya berbuah. Nah, ini dari sun dan tri. Kemudian kalau yang tadi matahari tadi, ada pameo Arab mengatakan untuk penyemangat, ya di pagi hari, bakira ya sahibayya qoblal hajir fa innan najaha fit tabakir. Berpagi-pagilah saudaraku di pagi hari sebelum datangnya siang, karena kesuksesan itu ada di pagi hari. Nah, ini kalau boleh saya iri dalam kebaikan, ghibtah, itu saya ingin seperti santriwan dan santriwati itu masih muda, masih punya harapan, seperti generasi Muhammad Al-Fatih yang bisa menundukkan di usia sekitar 21 atau 22 tahun, bisa menundukkan Konstantinopel, yaitu ibu kota
Bizantium Romawi Timur ketika usia 21. Itu ketika pemilihan panglima perang, siapakah di antara kalian yang sholat 5 waktu? Yang gugur duduk, berdiri semua. Masih banyak. Siapa yang sholat malam tanpa henti? Nah, banyak yang berguguran. Siapa yang puasa Daud, puasa Senin Kemis? Banyak berguguran. Siapa yang menghatam Al-Quran? Baik berguguran. Nah, tinggallah beliau sendirian. Akhirnya beliau meskipun usia baru sekitar 21-22 tahun bisa menundukkan ibu kota Romawi Timur atau Konstantinopel yang sekarang beritanya sedang hangat. Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang dibeli oleh beliau sekarang kembali lagi. Tadinya gereja dibeli menjadi masjid, kemudian oleh Mustafa Kemal Atatürk dijadikan museum. Nah, sekarang kepada jadi masjid lagi. Dibeli dengan uang pribadi beliau. Nah, sebelum masuk ke pesantrenan, ini beliau sangat memanfaatkan waktu. Layakun al-waqt mururu sudah. Tidak sedikit pun waktu sia-sia. Al-waqtu athmanu minadz-dzahabi. Waktu lebih berguna daripada emas. Nah, sekarang masuk ke tema kepesantrenan, yaitu 5 jiwa panca jiwa pondok. Ada 5, yaitu keikhlasan. Mungkin situ sudah ditayangkan karena saya pakai HP tidak muncul di itu. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Maksud keikhlasan di sini adalah dibuang unsur-unsur pribadi. Dalam bahasa Jawa, pameo sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi aktivitas dengan ikhlas. Jadi semuanya itu baik dari pimpinannya, dewan kiai, asatidz, ustadzat, santrinya, semuanya ikhlas. Jadi pendidik ikhlas mendidik, kemudian santri juga ikhlas untuk dididik. Jadi suasana menjadi kondusif. Kemudian kesederhanaan, yaitu perpaduan dari kekuatan, kesanggupan menanggung semua hal, dan ketabahan. Sederhana di sini adalah sesuai kebutuhan, bukan kemauan. Kalau kemauan manusia itu selalu ingin terus ingin. Nah, sederhana di sini bukan berarti miskin, ya. Kemudian berdikari. Ini mungkin keterangannya lebih banyak. Berdiri di atas kaki sendiri. Jadi pepatah Arab mengatakan mahfudat al-ittihadu ala nafsi asasun najahi. Bersandar pada diri sendiri pangkal kesuksesan. Atau ada pameo lain yang mengatakan awwalu asbabin nasri imanuna bihaqqina. Sebab kesuksesan adalah kita yakin atas diri kita. Wathiqatu biqudratina ala muwajahati a'daina. Dan yakin atas eksistensi diri kita untuk memerangi musuh-musuh kita, termasuk kebodohan, kemiskinan, itu musuh-musuh kita. Kalau motivator muslim, entrepreneurship, motivator kewirausahaan muslim, Syah Mullah Rifki, tinggal di Jakarta, beliau ngendika, jangan ratapi nasib, maksimalkan potensi yang ada. Nah, kalau saya boleh iri dalam kebaikan ya, ghibthah ya, itu saya ingin seperti jenengan, kembali masa muda lagi, masuk EBS, ada kesempatan hafal Quran 30 juz, masuk ke dokteran. Ini sudah di-share di grup pengurus itu, ada 5 yang masuk UMY, beasiswa kedokteran, 3 kedokteran umum, dan 2 kedokteran gigi. Nah, kalau dokter itu mengobati secara fisik, apalagi bisa double, dokter tetapi juga ustadz atau ustadzah. Jadi sambil mengobati pasien, memberi pejangan-pejangan yang baik. Nah, itu tentang berdikari, berdiri di kaki sendiri. Nah, ini besok di pesantren latihan untuk mencuci, latihan untuk mandiri, tidak sedikit-sedikit istilah sekarang itu buka Mbah Google. Nah, itu memang belajar. Bukunya dipelajari, dipahami. Tidak sebentar-sebentar buka jalan pintas. Kemudian ukhuwah Islamiyah.
kita semua menyadari bahwasanya sendiri itu tidak bisa. Jadi harus dengan persatuan. Dengan persatuan itu semua menjadi mudah. Ibarat sapu lidi, kalau hanya satu mudah patah dan sulit untuk membersihkan halaman. Tetapi karena bersatu dalam satu ikatan, sapu lidi yang lemah itu menjadi kuat. Bisa untuk nyapu dengan cepat dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas masih dalam koridor taat aturan hukum, yaitu aturan agama Islam, yaitu bebas berpikir, bebas berkehendak selama masih dalam tata ruang keislaman. Itu tentang kepesantrenan. Kemudian tentang jadwal bisa dilihat di layar, semoga sudah ditampilkan. Itu mulai dari pagi. Ini Masya Allah, ini sudah ada, ini yang dari Gontor, udah pernah dengar pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, pernah? Itu pemanfaatan waktu lumayan. Insya Allah satu detik pun tidak sia-sia. Bahkan beliau sejak akil balik itu selalu belajar. Tidak pernah dalam semalam kok tidak belajar, itu tidak pernah. Hanya 2 malam. Karena dalam tanda petik terpaksa itu tidak belajar. Hanya dalam seumur hidup sejak akil balik. Yaitu ketika ayahnya wafat. Ya, ayahnya wafat masuk malah belajar itu ya. Ayah wafat, beliau tidak belajar. Terus kemudian malam ketika membina rumah tangga. Nah, itu mungkin malamnya itu pas walimaan, masuk pas walimaan belajar. Nah, seperti itu. Jadi hanya 2 malam. 2 malam sejak akil balik beliau tidak belajar. Setelah itu beliau menulis kitab banyak, termasuk Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian itu materi materi bisa dilihat insya Allah sudah ditampilkan Ustazah Destri tentang materi usaba hari ini, yaitu tentang jadwal kepondokan. Nah, itu mulai dari sholat tahajud, ya. Ini panjenengan ingin bahagia dunia akhirat, ya. Salah satu kuncinya banyak, tapi yang ini termasuk kunci mustajab, yaitu sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam, sholatlah tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan itu Allah akan meninggikan derajat kalian, tentu di dunia dan di akhirat. Kemudian sholat subuh, itu meskipun 2 rakaat, tidak semua orang bisa. Apalagi berjamaah. Karena itu enak-enaknya tidur. Tetapi bagi yang terbiasa, Masya Allah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu membaca Quran. Maksudnya membaca Quran pada waktu sholat subuh. Itu disaksikan malaikat. Jadi malaikat yang shift malam, dari maghrib sampai pagi subuh sampai maghrib sudah turun. Jadi disaksikan malaikat 2 shift. Shift malam belum naik dan shift pagi sampai sore sudah turun. Nah itu Masya Allah. Kemudian orang yang sholat subuh itu mendapat perlindungan Allah. Meskipun dosanya sebanyak apapun, ada hadis intinya bagi yang sholat subuh di bawah perlindungan Allah. Jadi waktunya masih sedikit, tolong Ustaz Destri nanti ditambahkan lagi waktunya. Kemudian itu bisa dilihat semuanya, KPM, kemudian jam, ada mufrodat, setengah jam. Meskipun hanya sedikit-sedikit, setengah jam, kalau tiap hari, Masya Allah. Coba bayangkan, 1 hari 10 mufrodat. Kalau dikalikan 300 hari, ya karena mungkin ada liburan dan lain sebagainya, Ahad mungkin tidak, nah itu sudah 10 kali 300 hari. Dalam setahun sudah ya 3.000 mufrodat. Masya Allah. Itu banyak, sudah cukup lumayan. Nah, sementara orang berbicara, saya dengar-dengar itu, kalau sudah menguasai minimal 6.000 kosakata atau 5.000, itu udah bisa ngomong. Udah lumayan lah bicaranya, udah semua bahasa ya. Tidak hanya bahasa Inggris ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman,
bahasa Jawa. Kalau sudah menguasai 5.000 sampai 6.000, nah itu sudah lumayan. Kemudian sholat asar dan semuanya, ini biasa sholat asar itu enak-enaknya tidur, tapi kita itu sholat-sholat yang mungkin agak berat, itu sholat asar, sholat subuh. Nah, tetapi kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Sholat duha, ada orang yang hampir setiap malam, insya Allah setiap malam sholat terus. Siangnya puasa, tentu puasa Daud ya. Orang mengatakan, kok panjenengan seperti itu? Nah, dia berdoa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ainin nawamatin. Ya Allah, saya berlindung dari mata yang terlalu banyak tidur. Wa batnin la yashba, dan perut yang tidak pernah kenyang. Itu dulu ada di budaya Romawi, itu hobinya makan. Jadi makan kenyang enak, terus maaf-maaf dimuntahkan kembali. Lapar lagi, makan lagi. Jadi itu hidup untuk makan. Itu hidupnya hanya untuk makan. Sementara makan itu adalah penegak itu. Tetapi dia harus terlalu banyak. Sejelek-jelek tempat yang diisi adalah perut. Itu tetap semangat semua. Idza pepatah mengatakan mahfudzat idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Jika kuat keinginannya, maka teranglah jalannya. Atau pepatah Basir mengatakan, ya, maksimalkan potensi dengan antum semua, antum dan antuna. If you don't try, you don't know how high you can fly. Ini mohon maaf, Ustazah Desi dan Mia, mungkin pronunciasinya kurang, tapi intinya, jika Anda tidak mencoba, Anda tidak tahu seberapa jauh Anda bisa melompat. Nah ini. Waktu sama-sama 3 tahun. Sama-sama 24 jam per hari. Ada kesempatan untuk menghafalkan 30 juz. Nah, itu kesempatan tidak datang 2 kali. Artinya, usia 3 tahun yang ada di SMA tidak terulang lagi. Masa mau ngulang lagi 3 tahun SMA berikut lagi? Nah, itu kan seperti itu. Dimaksimalkan potensi. Ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan Ustazah Destriana, meskipun saya juga masih tetap menyimak di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin tadi tentang materinya pengenalan kepesantrenan untuk bisa dirangkum oleh para santriwan santriwati, terutama tentang panca jiwa kepesantrenan tadi yang sudah disampaikan. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa mic-nya di mute dulu ya, yang sebelah kiri bawah pojok, biar nggak masuk suaranya. Untuk pemateri kedua, langsung saja, yaitu Ustazah Destiana yang akan menyampaikan tentang pengenalan kesantrian dan ekstrakurikuler. Kepada Ustazah Destriana, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua muhasabah hari ini mengenai pengenalan ekstrakurikuler dan kesiswaan. Baik, saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya Destri yang diamanahi sebagai Waka Kesiswaan Muhammadiyah Boarding School SMA Muhammadiyah PK Wonogiri. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Program kesiswaan atau bidang kesiswaan itu merupakan bidang yang membantu kepala sekolah untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan siswa. Salah satu program dari kesiswaan yakni ekstrakurikuler dan tata tertib. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan sekolah atau kegiatan ekstra, kegiatan non-pendidikan formal yang diadakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Bisa dilihat
di PPT? Ya, di situ ada ekstrakurikuler Tapak Suci, Hizbul Waton, dan TIK. Tapak Suci dan Hizbul Waton merupakan salah satu organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah, yang mana Tapak Suci itu berkaitan dengan silat. Silat ya, mungkin adik-adik yang memiliki minat silat atau pencak silat yang dari SMP mungkin sudah ikut kegiatan bela diri, bisa dilanjutkan ke ekstrakurikuler Tapak Suci ini. Lalu untuk Hizbul Waton atau yang biasa dikenal dengan Pandu HW berkaitan dengan pandu santri. Sebentar. Sudah muncul video saya? Ya, baik. Lalu ada ekstrakurikuler TIK. Sebagaimana moto dari sekolah kita, yakni jago teknologi, sehingga TIK ini menjadi ekstrakurikuler wajib untuk diikuti seluruh santri. Pengampu dari ekstrakurikuler TIK ini juga merupakan ustadz-ustadz lulusan dari pondok IT, yang mana mahir di bidang ini. Sebagai gambaran saja, kegiatan-kegiatan dalam ekstrakurikuler TIK ini bisa berupa desain grafis, membuat blog ataupun website, dan sebagainya. Ya, jadi untuk ekstrakurikuler Tapak Suci, Hizbul Waton, dan TIK ini dilaksanakan tiap hari Sabtu pukul 7 sampai 12. Seperti itu. Nah, lalu ada ekstrakurikuler tambahan yang dilaksanakan setiap hari sore setelah sholat asar, yakni panahan, muhadoroh, agrobisnis, jurnalistik, tata boga, tilawah, dan English Club. Panahan pasti sudah tahu ya, panah memanah. Lalu selanjutnya, ekstrakurikuler muhadoroh. Mungkin ada yang belum tahu, muhadoroh. Ekstrakurikuler muhadoroh ini latihan pidato. Ya, jadi kedepannya nanti santri-santri semua akan dilatih untuk berbahasa Arab dan Inggris di pondok yang dimantapkan lagi melalui latihan praktek bicara sehari-hari. Ya, jadi harapannya nanti ke depan, santri-santri MBS SMA Muhammadiyah PK tak hanya bisa berbahasa Arab dan Inggris saja, namun juga bisa berpidato dengan bahasa asing. Seperti itu, ini kegiatan wajib juga, ekstra wajib. Lalu ada agrobisnis. Ya, agrobisnis ini fokus di tanaman hidroponik. Jadi, hidroponik itu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Ya. Tertarik kan? Lalu ada ekstrakurikuler jurnalistik, sudah tahu pastinya. Kegiatan peliputan dan penyampaian berita ke khalayak melalui media tertentu. Ya, mungkin santriwan dan santriwati yang memiliki minat dan bakat di bidang seni menulis dan fotografi tentunya dapat mengembangkan keterampilan itu dalam ekstrakurikuler jurnalistik. Lalu ekstrakurikuler tata boga. Ya, santri-santri semua akan kami bimbing dan kami ajarkan untuk membuat beberapa macam makanan yang mungkin bisa dimulai dari makanan ringan lebih dahulu. Tilawah.
Tilawah itu membaca Al-Quran dengan dilakukan ya, sudah tahu. Langkah bagusnya apabila membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca dengan nada yang itu-itu saja, tapi dilakukan. Lalu ada English Club. Bagi santri-santri yang memiliki ketertarikan dalam bahasa Inggris, bisa mengembangkan bakat dan minatnya dalam ekstrakurikuler English Club. Ya, dari beberapa ekstrakurikuler yang telah disampaikan, mungkin ke depannya bisa nambah ataupun berkurang. Ya, jadi apabila santri-santri sekalian memiliki minat atau bakat selain yang telah disebutkan, bisa disampaikan ke kami. Seperti itu. Ya, mungkin itu sekian ekstrakurikuler dari Muhammadiyah Boarding School, SMA Muhammadiyah Program Khusus Wonogiri. Selanjutnya yakni saya akan menyampaikan tata tertib santri, yang mana ada 5 kategori. Kategori pertama, kategori ringan, bisa dibaca di PPT, bersikap sopan terhadap seluruh pegawai pondok beserta keluarga dan tamu. Ya, jadi akhlak sangat diutamakan. Selain itu juga diwajibkan kepada seluruh santriwan dan santriwati untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan asrama dan sekolah. Dilarang berada di asrama saat KBM berlangsung, dan apabila ada tamu di dalam kamar untuk melapor ke musyrif atau musyrifah atau wali asrama. Untuk kategori sedang, yakni melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Ya, jadi di pondok, adik-adik semua akan dilatih untuk sholat berjamaah tepat waktu. Lalu berzikir setelah sholat, dan santri-santri semua akan dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, dan puasa sunnah. Yang mana ganjaran pahalanya sangat banyak. Lalu selanjutnya, apabila tidak hadir dalam halaqah tahfidz itu termasuk pelanggaran kategori sedang. Diwajibkan kepada seluruh santri untuk hadir dalam halaqah tahfidz ataupun tahsin. Gosok, ada yang tahu gosok itu apa artinya? Menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Misal, menggunakan sandal orang lain tanpa izin, atau ember temannya. Seperti itu namanya gosok. Dilarang gosok di pondok ya. Lalu dilarang berkata kotor, mencaci maki, menghina, dan bersikap tidak sopan di lingkungan pondok maupun sekolah. Lalu tata tertib santri kategori berat level 1. Nah, santri dilarang, maaf itu kurang kata dilarang ya. Santri dilarang menyimpan dan menggunakan senjata tajam. Dilarang menyimpan dan menggunakan HP ya. HP dilarang. Mungkin apabila santri ingin membawa HP bisa dititipkan ke musyrif-musyrifah dan bisa digunakan pada hari-hari tertentu. Dilarang merusak fasilitas pondok dengan sengaja dan wajib meminta izin musyrif-musyrifah apabila santri-santri semua hendak keluar dari kompleks pondok. Lalu kategori selanjutnya, dilarang mencuri. Ini termasuk kategori level berat nomor 2. Dilarang berpacaran. Santri dilarang menonton film yang tidak sesuai dengan syariat. Dilarang minum khamr, narkotika,
sabu, dan merokok. Ya, mungkin itu beberapa tata tertib santri yang bisa diperhatikan oleh adik-adik semuanya dan dipelajari. Semoga besok tidak ada yang melanggar seperti itu. Ya, karena pada dasarnya santri itu dididik dan dilatih di pondok, ya, mengulang-ulang suatu kegiatan yang baik dan positif sehingga terbiasa. Inilah mengapa kita rancang dan susun tata tertib seperti itu. Mungkin itu saja materi dari saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Oke, terima kasih kepada Ustazah Destriana tentang materinya soal pengenalan kesantrian dan ekstrakurikuler. Kepada santriwan dan santriwati tadi yang sudah menyimak bagian ekstrakurikuler, mungkin bisa mulai dipertimbangkan dari sekarang akan mengikuti ekstrakurikuler yang mana, karena ada ekstrakurikuler yang wajib seperti Hizbul Waton itu wajib, nggih Ustazah. Ya, itu mungkin yang kemarin sekolahnya di Muhammadiyah sudah terbiasa ya dengan Hizbul Waton atau HW, dan juga tapak suci mungkin ada yang ikut juga dulu. Bisa dilanjutkan nanti ketika masuk di MBS SMA, atau malah bisa mengikuti ekstrakurikuler lain yang mungkin sesuai dengan minat dan bakat. Jadi santriwan santriwati tidak hanya minat dan bakatnya itu terlihat di bidang KBM, kegiatan belajar mengajar, mapel resmi, mapel wajib, tetapi juga di bidang ekstrakurikuler bisa menunjukkan minat dan bakatnya nanti di ekstra yang dipilih begitu. Baik, dari santriwan-santriwati ada yang mengajukan pertanyaan mungkin? Ya, terima kasih untuk para santriwan-santriwati. Sebagai pengingat juga, jangan lupa hari Sabtu itu mengumpulkan materi dari keseluruhan OSABA, kegiatan OSABA dari hari kemarin Senin, Rabu, kemudian Jumat. Untuk teknis pengumpulannya, penulisannya, atau yang lain-lain, bisa nanti mungkin di grup WA ya, di-share teknisnya bagaimana. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari santriwan-santriwati dan tambahan dari Ustazah dan Ustadz sekalian, maka untuk OSABA pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020 diakhiri sampai ini. Baik, untuk menutup acara OSABA pada hari ini, mari kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.